komponen perangkat lunak atau software. Program diperlukan sebagai jembatan antara brainware, perangkat akal, dengan perangkat keras atau hardware. Contoh dari perangkat lunak ini misalnya adalah Skype, Google Plus Hangout, web conference, software Twitter, software Facebook, software media-media sosial yang lainnya. Jadi software ini sekali lagi adalah perantara antara pengguna manusianya dengan perangkat yang digunakan. Komponen yang ketiga yang diperlukan untuk komunikasi daring ini adalah komponen perangkat nalar atau akal atau manusianya atau brainware. Yang termasuk dalam komponen ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi. Jadi sekali lagi, supaya komunikasi dalam jaringan itu bisa berlangsung, minimal membutuhkan 3 komponen ini: hardware, software, dan brainware. Baik, anak-anak, untuk pelajaran simulasi digital kelas 10 semester 1 SMK, materi yang pertama bisa kita buat rangkumannya sebagai berikut. Komunikasi dalam jaringan adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan dari seseorang ke orang lain yang dilakukan melalui dunia maya. Rangkuman yang kedua, jenis-jenis komunikasi dalam jaringan berdasarkan metode penyampaiannya adalah komunikasi sinkron jika komunikasi terjadi dalam waktu yang serempak atau bersamaan. Yang kedua adalah komunikasi asinkron jika komunikasi terjadi secara tertunda. Tugas yang harus dikerjakan: pertama, membuat kelompok terdiri dari 3 orang dan diasumsikan kelompok Anda merupakan pegawai sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta, di mana dalam tugas ini pemimpin perusahaan meminta kelompok Anda untuk memperluas
jaringan perusahaan ke negara lain, memperkenalkan perusahaan, dan meyakinkan perusahaan calon mitra untuk bekerja sama. Anda dan kelompok Anda dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, dan tanpa mengeluarkan dana-dana yang tidak perlu. Silahkan ditentukan sendiri nama perusahaan, produk, dan negara perusahaan Anda. Otomatis Indonesia nih ya, Jakarta. Yang kedua, buatlah media promosi sederhana mengenai perusahaan Anda. Media dapat berupa tulisan, brosur, maupun paparan atau keterangan. Yang ketiga, tugasnya tuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kelompok Anda untuk mendapatkan mitra usaha di luar Indonesia. Kemudian, tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, silahkan berdiskusi dan rangkum dalam file paparan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, sebutkan minimal 3 jenis dan metode komunikasi yang dapat Anda gunakan. Sebutkan kelebihan serta kelemahan masing-masing jenis dan metode tersebut. Yang kedua, silakan berdiskusi dengan kelompok. Seberapa pentingkah komunikasi daring terhadap kemajuan teknologi saat ini? Berikan buktinya. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan perkembangan teknologi saat ini, seperti apakah bentuk dan teknologi komunikasi daring pada masa yang akan datang? Tes formatif. Soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Yang ketiga, apakah kelebihan dari komunikasi daring bila dibandingkan dengan komunikasi konvensional? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan komponen apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring. Terima kasih kepada siapa saja yang menggunakan modul simulasi digital untuk SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 1 semester
pertama. Untuk modul-modul yang berikutnya, silahkan menghubungi nomor telepon berikut. Ini merupakan modul pertama yang saya produksi dalam waktu 2 jam saja. Dan modul ini saya buat pada tanggal 24 Agustus 2014. Semoga modul-modul yang lain, materi-materi yang lain, atau bab-bab yang lain bisa segera saya selesaikan. Kalau nggak repot. Terima kasih. Selamat belajar.